في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur tak bosan-bosan kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini dalam keadaan sehat kita bisa menunaikan salat subuh secara berjamaah. Semoga amal kita di subuh ini dan sebelum-sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriring salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari juga sama-sama kita kirimkan buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak termasuk orang-orang yang akan mendapat syafaat dari beliau nanti di yaumil mahsyar. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syatibi ini lahir jauh setelah imam mazhab yang empat. Imam mazhab yang empat itu sebagaimana yang kita tahu, yang pertama Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah di Kupah. Beliau pendiri mazhab Hanafi. Beliau dikenal dengan Al-Lura'i. Beliau jauh dari Mekah, jauh dari Madinah, mendapatkan hadis itu agak sulit. Walaupun hadis banyak, kadang-kadang terhadap suatu persoalan beliau susah mendapatkan hadis, maka beliau banyak menggunakan ra'yi dalam memberikan fatwa. Tetap rujukan pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Setelah itu pada tahun 90 Hijriah lahir lagi seorang ulama besar di Madinah, namanya Imam Malik, yang kita kenal dengan mazhab Maliki. Beliau menulis buku namanya kitabnya Al-Muwatta. Kalau Imam Abu Hanifah tadi Al-Fiqhul Akbar, kalau Imam Malik ini bukunya yang terkenal itu Al-Muwatta. Saat beliau menulis buku ini, setelah buku ini selesai, itu ulama-ulama yang ada di Madinah itu dia serahi buku tadi, naskah tadi, untuk dikoreksi
diminta saran. Kalau ada bahasa kita, kalau ada yang perlu dikurangi, dikurangi. Kalau ada yang perlu ditambah, ditambah. Ternyata ulama-ulama yang ada di Madinah pada saat itu sepakat dengan apa yang ditulis oleh Imam Malik ini. Karena mereka semua sepakat, itulah disebut dengan kitab Al-Muwatta, diberi nama oleh Imam Malik, namanya kitab Al-Muwatta. Imam Malik ini seorang ulama yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita lihat kitab Muwatta itu fikih, tapi semua di situ hadis-hadis. Beliau ini kalau berfatwa melihat dulu daripada Al-Quran. Kalau enggak ditemukan dari Al-Quran, dicari di hadis. Kalau tidak ditemukan juga, mereka melihat amalun ahlul Madinah. Begitu beliau berfatwa itu. Kalau ada orang bertanya kepada beliau tentang hukum, orang akan merujuk kepada beliau itu. Tetapi beliau itu tak mau langsung menjawab. Kalau ada orang datang kepada dia bertanya, beliau akan menunjuk ulama lain dulu. Coba tanya ke ulama itu. Nanti ulama yang lain tetap merujuk kepada dia. Tanya ke Imam Malik, baru dia jawab. Begitulah ketawadukan Imam Malik itu. Kalau menyampaikan hadis, itu mandi dulu, sisir rambut, tidak serampangan. Menyampaikan hadis itu rapi beliau, sisir rambutnya, apalagi baca Al-Quran. Setelah itu 150 tahun lagi lahir Imam Asy-Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i. Kitab beliau itu banyak sekali. Itu terkenal kitab Al-Hujjah, Ar-Risalah, Al-Um. Kalau Imam Asy-Syafi'i ini kalau memberikan fatwa itu beberapa kali khatam Al-Quran. Dia mengeluarkan fatwa. Kalau kita Ramadan kadang-kadang pun tak selesai khatam Al-Quran. Beliau itu untuk memberi fatwa itu 1, 2, 3 kali membaca Al-Quran itu khatam, mencari mana yang pas, yang tepat untuk dijadikan sebagai landasan hukum. Begitu luar biasanya beliau itu. Setelah itu lagi 164 Hijriah lahir lagi Imam Ahmad bin Hanbal, yang terkenal dengan musnadnya, Musnad Imam Ahmad. Di dalam kitab-kitab ulama ini kita tidak akan menemu yang namanya riwayat Bukhari, yang namanya riwayat Muslim, yang namanya riwayat Tirmizi. Kenapa? Karena imam-imam ini, ahli-ahli hadis ini lahir sebelumnya. Jadi nanti kalau orang bertanya kenapa di kitab Al-Um ini tidak ada riwayat Bukhari, di kitab Muwatta tidak ada riwayat Muslim, seperti itu karena waktu itu imam ini belum lahir. Jadi kita harus tahu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Imam Bukhari itu disebutkan bermazhab Imam Syafi'i, bermazhab Syafi'i. Imam Bukhari itu punya murid namanya Muslim. Itu sama-sama tawadhu. Kalau Imam Bukhari ditanya berapa banyak, mana yang lebih banyak hafal hadis antara Muslim dengan Bukhari, Imam Bukhari mengatakan Muslim lebih banyak. Nanti kalau tanya lagi kepada Imam Muslim bertanya, menyebutkan Imam Bukhari jauh lebih banyak dari beliau. Begitu ketawadukan mereka. Imam-imam besar, ulama-ulama besar tawaduk
kemudian membiasakan tradisi ilmiah. Jadi tradisi ilmiah itu dari dulu, ulama-ulama besar kita itu tradisi ilmiah itu sudah berjalan. Kalau menetapkan sesuatu itu ada rujukannya. Jadi tidak sikit-sikit ni tak tahu kapan belajar Al-Quran, nggak tahu kapan belajar hadis, nggak tahu sekolahnya mau berfatwa pula. Nah, ini yang tak boleh itu. Sekarang kita masuk kepada Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi itu punya kitab yang sangat luar biasa, namanya Al-Muwafaqat. Di dalam kitab ini beliau menjelaskan maqasidus syar'i, tujuan-tujuan syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Beliau merangkum maqasidus syar'i itu dalam 5 hal. Yang pertama, hifzuddin. Syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tujuannya untuk menjaga agama. Jadi kita sholat, kita puasa, itu tujuannya untuk menjaga agama. Makanya secara tegas dikatakan oleh Nabi, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Kalau tiangnya tidak ada, maka dia tidak akan tegak. Masjid-masjid kita yang megah ini dengan tiang-tiang yang kokoh, dia tegak. Lihat tiang-tiangnya, luar biasa. Semakin bagus tiangnya, maka dia semakin kokoh. Karena itu salat itu kita tingkatkan selalu kualitasnya. Supaya apa? Supaya agama itu tegak. Kalau tidak salat, maka tidak bisa menegakkan agama. Kita lihat di sekeliling kita. Kalau tidak salat itu otomatis aturan-aturan agama itu banyak dilanggar. Iya enggak tuh Bapak Ibu? Itu otomatis tuh banyak dilanggar kalau tidak sholat. Karena sudah tidak membedakan lagi mana yang perintah, mana yang larangan, mana yang baik, mana yang buruk. Biasa semua. Lewat di jalan, jatuh mangga orang lain, alhamdulillah ini rezeki. Padahal enggak boleh. Ya. Puasa itu juga untuk menegakkan agama. Kalau tak puasa macam mana? Jadi kata orang-orang, kalau kita lihat di apa itu, kalau puasa tak sholat sia-sia. Kalau sholat tak puasa tak guna. Karena ini saling terkait untuk menegakkan agama itu. Yang kedua, hifzun nafas. Tujuan syariat itu adalah untuk menjaga jiwa. Jiwa-jiwa kita ini mesti dijaga, mesti dilindungi. Kalau seperti itu, kira-kira boleh tidak menyakiti orang lain, Bapak Ibu? Gak boleh kan? Boleh tidak kita memukul orang lain? Tidak boleh. Boleh tidak kita menumpahkan darah orang lain? Enggak boleh. Karena tujuan agama, tujuan syariat itu adalah untuk menjaga jiwa. Kalau kita lihat Al-Quran, itu ada namanya hukum qisas. Qisas itu
pemberlakuan hukum sama seperti yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Kalau orang mematahkan gigi kita, itu kisosnya apa? Diganti dengan patahkan giginya. Kalau orang memotong kuping seseorang, itu dibalas dengan dipotong kupingnya. Itu kisos. Nah, cuma kita nampaknya tak berlaku ya. Kalau kita pergi ke Arab Saudi sana itu berlaku. Jangan coba-coba macam-macam di sana. Kena kisos. Jiwa dibayar dengan jiwa. Itu apa? Ini adalah hibzun nafas, agar jiwa itu terjaga dengan baik. Kalau tidak serampangan aja, sembarangan aja orang nanti mukul-mukul orang, sembarangan aja orang nanti ngazap-ngazap orang. Kecuali dengan cara yang hak. Kalau dengan cara yang hak itu sudah melalui proses hukum, sudah bisa dibuktikan bahwa dia itu bersalah. Nah, ya, dengan cara yang hak. Yang ketiga, hifzul akal. Untuk menjaga akal kita agar senantiasa tetap sehat dan normal. Kalau orang yang akalnya rusak, kira-kira wajib tidak sholat Bapak Ibu? Tidak kan? Kalau orang yang akalnya rusak, kira-kira wajib puasa tidak? Tidak kan? Kalau orang akalnya rusak, kira-kira wajib tidak naik haji? Tidak. Karena itu akal ini mesti dijaga. Agama mengajarkan kepada kita agar akal itu dijaga dengan baik. Hal-hal yang merusak akal itu harus dijauhi, harus dihindari. Coba kita lihat firman Allah. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Kenapa khamar itu dilarang? Karena khamar itu merusak akal. Minuman keras itu dilarang karena merusak akal. Miras dan kawan-kawannya, termasuk narkotika, itu merusak akal. Maka dilaranglah itu. Kalau orang akalnya sudah rusak, tidak tahu lagi mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, mana yang haram, mana yang halal, tidak tahu lagi. Maka akal itu mesti dijaga dengan baik. Kemudian ada namanya hifzun nasl, untuk menjaga keturunan. Ini keturunan. Keturunan ini mesti kita jaga dengan baik. Keturunan itu menggambarkan kemuliaan suatu keluarga. Bisa tidak kita lihat Bapak Ibu silsilah kita? Lihat silsilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke atas, tahu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Hashim bin Kilab bin Murrah bin Qusay bin Ma'ad dan seterusnya. Tergambar di situ. Karena itulah disyariatkan pernikahan untuk menjaga keturunan tadi, supaya jelas ini anak si anu, ini bapaknya, ini kakeknya, ini datuknya, di buyutnya. Disyariatkan pernikahan itu. Dan pernikahan itu tidak boleh dilakukan secara serampangan.
harus dipenuhi syarat dan rukunnya. Ada walinya, ada saksinya, ada ijab kabulnya, ada calon pengantinnya. La nikaha illa biwaliin la nikaha illa biwaliin wa syahidaini adlin. Nikah itu tidak sah kalau enggak ada wali dan tidak ada 2 orang saksi. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu nanti kalau punya anak, mau punya menantu, pastikan syahidaini adlin. Yang bertindak menjadi saksi dalam pernikahan itu adalah 2 orang saksi yang adil. Jadi adil dimaksud di sini tidak melakukan dosa besar, kemudian tidak secara serampangan, secara terbuka melakukan perbuatan dosa kecil. Enggak bangga-bangga dia melakukan perbuatan dosa kecil. Semua kita ini punya dosa kok. Ada yang ngaku enggak punya dosa? Tapi itu disembunyikan. Yang kecil itu. Kalau yang dosa besar itu jelas. Lihat Al-Quran, lihat hadis. Kalau ada iqabnya, ada apa namanya itu, hukumannya itu jelas, itu termasuk dosa besar. Apa contohnya? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan, laki-laki yang berzina, maka jilidlah keduanya itu sebanyak 100 kali jilid. Jadi kalau iqabnya itu dijelaskan di situ, itu sudah jelas termasuk perbuatan dosa besar. Jadi siapa yang dijilid 100 kali jilid itu lajang dengan perawan kalau belum menikah melakukan perbuatan zina, bisa dibuktikan dengan 4 orang saksi. Diberlakukan itu. Kalau nggak bisa membuktikan dengan itu, nggak boleh kita melakukan qazaf, menuduh orang lain melakukan perbuatan zina. Kalau sempat menuduh orang lain tanpa bisa membuktikan, maka diberlakukanlah qazaf, hukum qazaf kepadanya. Apa? Dijilid sebanyak 80 kali jilid. Jadi enggak sembarangan, enggak boleh kita nyebut-nyebut orang, karena ini menyangkut harkat, martabat seseorang. Agama itu mengatur sedemikian rupa agar ini diatur dengan baik. Jadi jangan sembarangan saja ngomong. Ini kalau akibat perzina itu luar biasa. Luar biasa. Menyangkut nanti masalah perwalian, menyangkut nanti masalah warisan, menyangkut nanti masalah nasab. Banyak. Karena ini bisa merusak keturunan, maka ini dilarang. Dan kita disuruh untuk melaksanakan pernikahan. Jadi kalau kita punya anak, ibu, bapak, kalau sampai usia pernikahan dia mau menikah, jangan dilarang-larang untuk menikah. Apalagi anak perempuan. Kalau sudah sampai usia pernikahan tak ada jodohnya, orang tua carikan jodohnya. Ini disuruh dulu kerja supaya banyak duit. Suruh dulu kerja, kalau kerja kasih dulu orang tua. Kalau belum ngasih orang tua jangan nikah dulu. Enggak pas. Kalau anak mau berbakti itu dari kecil sudah nampak. Enggak perlu deh gitu-gitu kan. Ini untuk menjaga apa? Supaya terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Kemudian hifzul mal, untuk menjaga harta benda. Agama menjamin harta yang kita miliki itu harus dijaga
nggak boleh diganggu oleh orang lain, nggak boleh dirampas oleh orang lain, nggak boleh dicuri oleh orang lain, nggak boleh ditipu oleh orang lain. Itu dijaga. Jadi perolehan harta itu banyak dari berbagai macam. Misal kita memperoleh harta dari usaha kita sendiri. Kalau bekerja kan kita peroleh, insya Allah peroleh harta dari kita sendiri. Ada yang kita peroleh daripada wasiat. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau meninggal dunia itu sebenarnya dianjurkan berwasiat. Berwasiat, kalau punya harta diwasiatkan hartanya itu kepada siapa mau dikasih. Kepada masjid, kepada musola, kepada orang lain, kepada saudaranya, silakan. Wasiat dilaksanakan ketika yang sudah mewasiatkan itu sudah meninggal dunia. Kalau terkait dengan masalah harta, wasiatnya dilaksanakan maksimal 1/3 daripada harta yang dimilikinya itu. Jadi kalau ada si A berwasiat kepada si B, kalau saya meninggal dunia harta saya dikasih semua kepada si C, itu yang bisa dilaksanakan cuma 1/3. Itu wasiat. Ini wasiat manusia harus kita laksanakan. Ada lagi wasiat Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsain. Ini wasiat Allah Subhanahu wa taala. Wasiat manusia saja wajib kita laksanakan, apalagi wasiat Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiatnya terkait apa? Terkait harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit. Jadi ini yang dikenal dengan tirkah. Ini yang dikenal dengan warisan. Jadi kalau kita meninggal, siapapun yang meninggal, kalau memiliki harta, ini wasiat ini mesti dilaksanakan, proses ini mesti dilaksanakan. Siapa yang menjadi awal ahli warisnya harus jelas, berapa yang diterimanya harus jelas. Laki-laki menerima 2 bagian daripada seperti bagian perempuan, 2/1. Kenapa laki-laki itu dikasih lebih banyak? Karena laki-laki itu punya tugas tanggung jawab yang banyak. Laki-laki mesti membayar mahar, laki-laki mesti menafkahi istrinya, laki-laki mesti menafkahi anaknya, laki-laki mesti menafkahi orang tuanya. Jadi kita bapak ibu yang punya rezeki, jangan sampai pula tak mau menafkahi orang tuanya. Jangan sampai pula orang tua kita terlunta-lunta ke sana kemari. Nauzubillah. Kita punya kewajiban. Jadi perempuan harta yang diperolehnya itu melalui mahar, melalui mas kawin. Jadi kalau mas kawin itu bapak ibu itu hak perempuan ya. Kalau sudah terjadi hubungan suami istri 100% mas kawin itu milik istri, nggak boleh diganggu gugat oleh suami itu. Jangan dipaksa-paksa pula istri. Nah ini kadang-kadang dipaksa pula istrinya itu, nggak boleh. Kalau dipinjam oleh suami kepada istri mas kawin itu, berarti suami punya kewajiban untuk mengganti. Kalau istrinya minta ganti, kalau istri mau menjual, jangan pula dilarang-larang. Ini dilarang pula istri menjual. Kalau minta pendapat boleh, minta saran boleh. Gimana nih bang, gimana nih mas, boleh dijual tidak? Tidak apa-apa, memberikan pertimbangan. Kalau mau istri mau mensedekahkannya, tidak apa-apa. Dulu
perempuan itu tidak diberi mahar. Dulu perempuan itu tidak diberikan warisan. Maka datang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa perempuan itu dikasih warisan. Itu ada yang protes tuh di zaman Nabi itu. Inilah agama itu mengangkat harkat martabat kaum perempuan. Dengan cara apa diangkat harkat martabatnya? Dengan cara dikasih mahar, dengan cara dikasih warisan, dengan cara dibatasi untuk dipoligami. Nah, ini ibu-ibu harus paham itu. Agama Islam ini datang untuk mengangkat harkat martabat perempuan. Sebelum Nabi datang membawa syariat Islam, itu orang berpoligami bebas. Kalau poligami ini bapak-bapak menarik nih, ya. Nggak ada batas dulu. Tapi ketika ada baginda Rasulullah SAW datang membawa syariat, itu dibatasi. Maksimal cuma boleh 4 orang, itu maksimal. Sebelum itu sampai 10, sampai 100. Dan itu ditegaskan lagi, poligami itu baru boleh kalau sudah memiliki kemampuan dan adil. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahida, jika kalian itu tidak bisa berbuat adil, fawahida, satu saja. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Makanya kalau kita itu mengenal azas dalam perkawinan itu azas monogami, satu laki-laki, satu istri. Jadi yang punya kemampuan, yang bisa bersifat adil, kalau mau nambah tidak dilarang, ya. Tapi dengan catatan adil tadi. Kenapa perlu adil? Karena ini menyangkut hak-hak. Jadi kalau menikah lebih dari satu, hak yang pertama dengan hak yang kedua harus diberikan secara seimbang. Nah, ini jangan nambah-nambah aja, tapi melakukan menunaikan kewajiban tak bisa. Ini yang dilarang, itu yang tak boleh itu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hifzul mal, maka kita harus jaga itu. Banyak cara kita untuk memperoleh harta benda, melalui wasiat tadi, melalui mahar tadi, melalui hibah. Bisa saja orang menghibah kepada kita, dan itu harta yang kita peroleh secara sah menurut agama, dan itu mesti dijaga. Jadi nanti kalau kita coba semua merangkum yang ada dalam itu, terangkumlah dalam 5 hal ini: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta benda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas pada subuh ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada yang salah keliru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون